just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon. Apa yang membuat makam Tumenggung Jayengkrana ramai dikunjungi menjelang pemilihan? Yang membuat ramai biasanya peziarah itu lebih suka apa ya, mencari barokah dari tokoh tertentu, terutama tokoh dari penyebar agama ya, yang contohnya juga dari Raden Tumenggung Jayengkrana ini, yang dulu juga salah satu tokoh yang menyebarkan agama juga. Jadi kalau waktu pemilihan banyak yang berkunjung ke sini itu memang sebagian besar itu adalah untuk mencari barokah dari beliau. Terus bagaimana unggah-ungguh dan adab kesopanan terkait dengan ziarah ke makam Tumenggung Jayengkrana? Kalau unggah-ungguh, kalau di sini ya, kalau khusus untuk makam Raden Tumenggung Jayengkrana itu waktu mau masuk pintu makam dalam itu, kalau bisa itu diawali dengan sungkem. Sungkem itu bukan diartikan dengan menyembah orang yang sudah meninggal, bukan, tapi menghormati leluhur dan terutama orang yang lebih tua, itu memakai adat Jawa. Terus yang terutama itu diniati dengan niat untuk mendoakan, bukan meminta sesuatu ya, soalnya kita salah kalau meminta sesuatu pada orang yang sudah meninggal, itu kan nggak mungkin.
bisanya kan kita mendoakan, dan harapan kita nanti beliau juga berkenan mendoakan kita saja. Mengapa calon pemimpin di Ponorogo mendatangi makam Tumenggung Jayengkrana menjelang pemilihan? Kalau Ya, anu. untuk itu memang dari kepercayaan orang-orang dari dulu. Memang kepercayaannya setelah berziarah ke makam Raden Tumenggung Jayengkrana itu banyak yang diperlancar hajatnya, terutama itu berkaitan dengan jabatan. Makanya banyak pejabat-pejabat terutama calon-calon bupati atau caleg itu sebelum pemilihan banyak yang berziarah ke sini. Itu kepercayaan masyarakat dari dulu. Apa sejarah dan asal-usul Tumenggung Jayengkrana dan bagaimana beliau mendapatkan jabatan bupati? Asal-usul beliau itu, beliau adalah putra dari Adipati Haryo Mataun I, itu Adipati Jipang Bojonegoro, dan beliau Adipati Haryo Mataun I itu adalah putra dari Pakubono I Surakarta. Jadi Raden Tumenggung Jayengkrana itu cucu dari Pakubono I, dan beliau juga masih mempunyai trah dari jalur Raden Patah, Raja Demak pertama. Terus awal mula beliau itu, beliau dari remaja beliau itu lebih suka menimba ilmu keagamaan daripada bangsawan. Nah, beliau memutuskan untuk saat remaja beliau memutuskan untuk keluar dari kadipaten, menyamar menjadi rakyat biasa untuk lebih memperdalam ilmu agamanya, hingga suatu saat beliau sampai ke daerah perbatasan Ponorogo, lebih tepatnya di dusun Kranggan, Sukorejo. Di situ beliau ikut membantu keamanan sekaligus menyebarkan agama di situ. Ya, suatu hari ada rombongan dari keluarga keraton itu yang dipimpin oleh Pakubono II dan bertemu dengan Raden Tumenggung Jayengkrana. Beliau Pakubono II itu meminta bantuan kepada Raden Jayengkrana agar ikut membantu merebut kembali keraton Kartosuro yang saat itu direbut oleh pasukan Masgar Indi dari Madura. Akhirnya Raden Jayengkrana bersedia dan mengajak santri-santri juga dari Tegalsari. Rombongan tersebut akhirnya kembali ke wilayah Kartosuro dan berhasil merebut kembali keraton. Dan atas jasa-jasa beliau, Pakubono II menganugerahkan sebuah jabatan, yaitu jabatan bupati dan bergelar Tumenggung, yang akhirnya beliau dikenal dengan Raden Tumenggung Jayengkrana.
Dan wilayah beliau itu meliputi wilayah Ponorogo bagian timur yang saat ini meliputi Kecamatan Siman, Kecamatan Pulong, sampai ke wilayah Kecamatan Sawu sebelah timur. Dan pusat pemerintahan beliau dulu itu di Perdanten yang sekarang Rono Sentanan, Banten. Makanya beliau juga dikenal dengan Bupati Perdanten. Akhirnya beliau menjabat sekitar 18 tahun dan turun dari jabatan beliau mengasingkan diri di wilayah timur, lebih tepatnya di wilayah Pulong sini. Terus apa peran Tumenggung Jayeng Rono dalam menjaga keamanan desa Kranggen di Ponorogo? Peran beliau itu kalau saat itu sebagai kepala keamanan kepala keamanan desa dulu itu. Kalau sekarang apa ya, ketua Hansip mungkin ya. Nah itu yang beliau itu membantu seseorang yang kalau sekarang itu mungkin kami tua, itu menjaga wilayah bukan Kranggan saja, tapi wilayah Sukorejo secara meluas. Soalnya dulu wilayah tersebut adalah wilayah yang terkenal dengan perampokan. Makanya beliau itu diangkat menjadi kepala keamanan di situ. Oke, dan itu saja pertanyaan dari kami. Sekian kalau kami merepotkan Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, sama-sama.